Shalom warga kerajaan. Shalom, selamat pagi, selamat pagi. Kayaknya kapal kita miring ya, miring sebelah kanan saya, sebelah kiri Bapak Ibu. Mungkin bisa beralih ke sebelah kiri. Saya percaya kita ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak akan kekurangan orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk di dalam doa, kita bersatu menghampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu akan kasih setiamu ya Bapa. Kami rindu akan hadirmu di hati kami. Kami rindu akan hadirmu di tempat ini ya Bapa. Kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu bersama kami, menyertai langkah kami. Di dalam lembah kelam, di tempat yang gelap, di tempat kesusahan, tidak saja di tempat kesenangan. Mungkin mudah bagi kami untuk bersyukur ketika kami berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kami ingin belajar untuk tetap setia. Kami memilih untuk tetap setia dalam kondisi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Memilih untuk setia kepada Yesus adalah hal terindah di dalam hidup kita. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku untuk tetap setia, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pilihan ini bahwa kita memilih untuk setia kepada Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya.
sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ingin tetap menyembah Tuhan, melayaninya sampai kita menutup mata. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku tetap kami datang padamu, datang padamu Tuhan. Kami ingin tetap setia, tetap setia melayanimu, mengasihimu. Engkau Bapa
layak, tetapi Engkau telah melayakkan aku. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Yesus. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu, Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan Siapa yang memilih untuk setia? Amin. Sekali lagi, siapa yang memilih untuk setia? Amin. Haleluya. Mari memuji Tuhan lagi. Dia sungguh baik.
badan bugar. Amin. Amin. Karena saya juga masih ngantuk tadi. Bangunnya buru-buru saya jadinya. Oke, oleh darah anak domba.
weekend yang ada di hari depan, Bapak Ibu Saudara, ataupun Bapak Ibu nanti bisa melalui amplop persembahan yang akan diisi dan nanti akan dimasukkan di kotak persembahan di belakang. Mungkin sebelum kita berdoa, saya mau pastikan apakah Bapak Ibu ada yang belum menerima amplop persembahan, biarlah Aser bisa membantu Bapak. Silakan angkat tangan Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan. Baik, kita siapkan hati kita untuk menghadap di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu, bahkan kami boleh diberkati melalui pujian penyembahan untuk meninggikan nama Tuhan. Urapan Tuhan sungguh luar biasa, menjadi kekuatan dan bahkan memulihkan kami yang lemah, bahkan kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Saat ini kami berkesempatan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan mengajarkan kami memberikan persembahan dengan hati yang tahir dan suci. Bahkan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa persembahan yang ditabur boleh dikelola sesuai rencana-Mu. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap pengelolaannya, bermanfaat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Dan menjadi benih yang ditanam untuk pekerjaan Tuhan. Menjangkau lebih banyak lagi jiwa, mengenal keselamatan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan. Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu yang mau masukkan amplop persembahannya di kotak persembahan yang tersedia di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini, dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9, dan putra-putranya. Disebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini tidak lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga, ibunya Hagar itu adalah female slave.
ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan, putranya cuma satu. Tapi di sini, putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela di Padang Efron. Dan kita melihat di sini, itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi, dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saya lihat itu. Bahkan saudaraku, keturunan daripada Esau, karena dia menikah dengan Mahalat, kakak daripada adik daripada Nebayot, dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah, saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang saudara mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni, yang kedua terjadi victory, victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan, jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan, Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di Padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin. Amin, saudara kasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kuasa salibmu.
Biarlah salib-Mu itu yang akan tetap terus memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam segenap seluruh kehidupan kami. Yang kami tahu ketika kami berjalan tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Karena itu Bapa, Engkau yang memulihkan seluruh kehidupan kami, jiwa kami, roh kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah hari ini hadirat-Mu Tuhan yang tetap terus ada dalam setiap kehidupan kami. Itu Tuhan yang bergerak dalam setiap jiwa, roh dan hati kami ya Tuhan. Kami percaya pada hari ini kami akan menerima sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang nampak Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa ya Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa hikmat-Mu, tanpa pewahyuan-Mu ya Tuhan. Hamba cuma mau bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Tuhan tidak beserta denganku Tuhan. Terima kasih Kau urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami tidak izinkan satu kuasa yang bukan datang berasal daripada Tuhan. Yang mencoba mencuri firman-Mu di hati setiap kami Tuhan. Kalau ada Tuhan kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan Tuhan terus mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke baik. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya Pak Gembala. Puji Tuhan, saya sedikit grogi karena ini kali pertama saya berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kuat dan gagah saya, tapi semua itu karena Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan itu selalu indah bagi setiap kita. Waktu Tuhan itu selalu tepat dalam setiap kehidupan kita. Kita gak perlu mengejar segala sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang dimana itu sebenarnya keinginan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu tema yang selama 3 bulan ini kita selalu mendengar. Yang selalu dibicarakan di atas mimbar ini. Yaitu tentang kasih, pengampunan, dan juga apa? Rekonsiliasi, perdamaian. Sesuatu tema yang kelihatannya mudah untuk kita katakan. Betul? Sesuatu tema yang mudah untuk kita ucapkan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kata-kata ini adalah sesuatu hal yang sulit mungkin bagi saya untuk setiap kita bisa menghidupinya. Karena itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sampaikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah apapun yang hamba sampaikan itu sesuatu yang dari Tuhan. Sebab khotbah yang terbaik adalah khotbah yang dihidupi, amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu hal di mana kita nggak mau kehidupan kita menjadi kehidupan yang pasif. Karena saat ini Tuhan mengajak kita untuk bergerak untuk sesuatu hal yang aktif. Kalau pasif itu begini Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan setiap kita, khususnya saya, kita jauh lebih suka yang namanya hal-hal yang dimana kita diberi daripada kita memberi. Amin. Kita lebih senang ketika kita dicintai daripada kita mencintai. Dan lagi pula, sampai hari ini belum ada pria yang bisa saya cintai. Ketawanya kencang sekali. Ya kan? Maka dari itu kita lebih senang bahwa kita itu dicintai daripada kita harus mengasihi. Kita lebih menyukai ketika kita, kalau kita salah, kita diampuni. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita jauh lebih suka diampuni daripada kita mengampuni.
Nah hari ini selama 3 bulan dari Januari sampai pertengahan Maret ini, Tuhan mengajak kita untuk bergerak dari sesuatu yang pasif menjadi sesuatu yang aktif. Untuk kita mau bergerak untuk memberi segala sesuatu yang kita miliki. Sesuatu yang bukan punya kita dan kita harus kasih. Yaitu pengampunan. Pengampunan itu bukan punya kita Bapak Ibu. Pengampunan itu punya Tuhan. Tuhan yang sudah memberikannya dan dia mati di kayu salib untuk setiap kita. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan pengampunan dari kita, kita wajib untuk memberikan itu. Amin. Kita gak punya hak untuk kita menahan. Kita gak punya hak untuk kita simpan. Begitupun juga ketika kita buat salah, ketika kita mengecewakan orang lain, begitu kita menyakiti orang lain, kita pun juga harus memberikan maaf, meminta maaf pada orang itu. Jadi maaf, pengampunan itu bukan punya kita. Hal ini saudara harus paham. Jadi sehingga ketika ada orang-orang yang melukai hidup kita, kita tidak pelit memberikan pengampunan itu. Amin. Dan hari ini saya mau bicara tentang let go, let God. Ini bukan kue arem-arem. Ini juga bukan tentang Honda Vario. Sudah seberapa banyak bulan ini? Bukan. Saya tertuduh kalau bicara tentang itu. Ada 2 orang yang menantikan itu. Satu lagi yang di belakang. Ya kan? Ini bukan berbicara tentang seberapa banyak kamu. Bukan saya yang ngomong. Ya kan? Tapi ini berbicara tentang sesuatu hal yang kita mau lepaskan itu. Untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak suka untuk melepaskan sesuatu yang bagi kita itu berharga. Yang bagi kita itu milik kita. Bahkan sesuatu hal yang mungkin, wah ini cuma segini yang saya punya. Gak mungkin saya kasih, gak mungkin saya beri. Ini harus saya tahan. Suatu kali ada cerita, Bapak Ibu Saudara saya mau bersaksi, ini kejadian sudah lama. Saya masih dalam pemuritan di Gunung Kidul. Udah lama sih memang pemuritan saya di sana. Tiba-tiba saya ada jam doa malam di gereja kami. Nah selesai doa malam tuh jam 11 malam Bapak Ibu. Nah jam 11 malam ketika saya pulang naik motor, tiba-tiba ada motor di hadapan saya mau belok, dia terjang motor saya, bang, tabrak. Akhirnya orang yang nyetir motor itu terlempar, jatuh. Sementara saya cuma jatuh di tempat. Bukan karena badan saya yang besar, tapi saya cuma jatuh di tempat. Nah, ketika orang itu tidak bisa bangun, polisi datang karena memang berdekatan dengan kantor polisi. Diangkutlah, saya ditahan di kantor polisi, ditanya-tanya dan akhirnya saya belum boleh pulang sampai jam 5 pagi saya tidur di kantor polisi karena kejadian tabrakan tadi. Nah, kalau dalam pemikiran saya mau belok. Dia main jalan lurus. Dibilang polisi, kamu yang salah. Karena kamu yang minta untuk kamu jalan. Jadi harusnya kamu diam dulu sampai motor itu laju. Baru saya boleh belok. Jadi saya yang salah nih. Saya tidur di kantor polisi. Tapi gak tidur sih, saya gak bisa tidur. Stres saya. Nah pada hari itu tiba-tiba orang yang yang ditabrak mengumumkan bahwa rahangnya itu patah. Bapak Ibu. Jadi harus dioperasi. Dan biaya operasi saat itu sekitar berapa juta istilahnya gitu ya. Saya sebutkan misalnya 5, 6 atau 7 juta saat itu ya. Nah jadi ketika mau dioperasi, wah saya bingung nih di kantor polisi nih kan. Waduh saya pulang ke rumah di Gunung Kidul nih kan. Saya pulang, begitu saya pulang orang-orang udah pada bangun kan tuh di rumah pemuritan. Mereka tahu kalau saya tidak pulang, saya di kantor polisi karena tabrakan. Begitu saya pulang, mereka pada bilang gini, ada apa itu ya? Coba kamu renungkan, kamu bikin dosa apa? Biasa-biasa. Memang biasa begitu ya kan? Kalau lagi ada sesuatu sama kita, pasti kita ditanya, coba kamu bikin dosa apa? Ya kan? Kenapa itu terjadi sama diri kamu? Wah, tergoreslah hati saya ini kan. Saya juga manusia kan, tergores. Cuma bilang seperti itu. Akhirnya saya berdoa, saya tidur istirahat. Wah saya harus naik nih ke Om. Ya kan. Lalu saya berharap ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Saya datang ke Om. Saya bilang, Om
ini Sylvie nabrak. Ini minta uang sekitar 5-7 juta untuk supaya bisa operasi. Sylvie bisa bebas lah om, tolong. Karena uang saya nggak sampai itu kan, masih belum kerja. Tante bilang, sudahlah sayang, kasih sudah. Gitu, puji Tuhan, tante itu memang baik, tante baik. Ya kan? Tapi begitu Om Frankie bilang, Sylvie, kalau kamu sampai di penjara, itu artinya kamu akan menjadi seorang penginjil. Om melatih saya untuk saya tidak mengandalkan manusia. Tapi hari itu saya tidak ngerti. Saya merasa bahwa kok orang tua saya tidak nolong nih. Terlukalah hati saya kan. Saya pergi ke rumah sakit, itu rahangnya patah. Saya bilang, Bu, saya nih anak rantau. Saya tinggal di rumah pemuritan. Saya bersaksi. Nah, orang yang saya tabrak itu adalah seorang pedangda. Dia tidak mau disalam, tidak mau disentuh karena orang suci. Nah, setelah itu, wah ini gak bisa. Tolonglah, rumahnya di mana? Oh, saya tinggal di sini. Gak lama kemudian besoknya dia datang ke rumah Gunung Kidul 12. Dia lihat itu rumah megah sekali. Wah, ini orang kaya kan, pasti kan pikirannya kan. Padahal saya di situ cuma dimuridkan kan, numpang. Tolonglah setengah-setengah begini. Baik Bu, izinkan saya kasih saya waktu. Nah, tiba-tiba mau dioperasi. Dia bilang gini, gimana nih ya caranya? Terus tiba-tiba ada salah satu gembala saya di Bali, dia bilang gini, coba buat surat miskin. Nah, buat surat miskin ya, pasti bisa. Loh ini zaman dulu ada nih, gak tahu ya Tenggarong ada gak ya? Karena Tenggarong sultan semua kayaknya. Buat surat miskin. Wah, akhirnya saya bilang, oke Bu punya surat miskin gak Bu? Wah, gak ada ini. Ya udah buat Bu. Nah pas sudah selesai dibuat, dari pihak rumah sakit bilang, wah gak bisa, terlambat. Datanya sudah masuk. Wah sudah, saya gak tahu mau buat apa. Di situ saya cuma tahu, wah ada Tuhan. Saya masuk ruang doa, saya ambil gitar, saya berdoa. Saya minta kekuatan Tuhan. Tuhan tolong saya. Di dompet nih gak ada nih Tuhan. Gak cukup nih Tuhan. Saya berdoa. Setelah itu Tuhan ingatkan, lepaskan pengampunanmu untuk orang-orang yang kamu harapkan tapi dia tidak mau menolongmu. Bukan gak mau menolong ya, mungkin saat itu Tuhan izinkan hal itu terjadi. Saya lepaskan, saya bebaskan, dan di situ saya belajar untuk let God, membiarkan Tuhan yang bekerja. Setelah tiba operasi selesai, dalam jangka 1 minggu, ibunya telepon, ini sudah bisa keluar anak saya. Mau urus biaya administrasi. Baik Bu, saya lihat tabungan. Cuma cukup beli buah. Saya pergi ke toko buah. Saya belilah buah kan. Saya beli buah. Saya berharap Tuhan jalan sama saya ya. Jangan kemana-mana. Saya pergi kan. Saya jalan. Oke sudah. Ya Bu, saya percaya. Saya cuma ngomong, Tuhan saya pasti akan menolong. Karena mereka tahu saya Kristen. Oke baik, pergilah kita ke ruang administrasi. Begitu selesai pengurusan, keluarlah map warna biru. Set. Oke baik, dibuka. Oke berapa Bu biayanya? Orang itu tanya. Oh semua sudah dibayar gratis Bapak Ibu Saudara. Oh ini kesaksian yang luar biasa. Lalu dibilang, oh mereka pikir saya bayarin. Terima kasih. Dia lupa, dia kasih sentuh saya, dia salam saya. Itulah Tuhan yang dahsyat, amin. Di sini kita harus belajar, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau melepaskan. Nah sama dengan satu gambar yang ada di sini, yaitu gambar porter Bapak Ibu. Nah gambar porter ini adalah suatu cerita. Ada suatu pesan di balik gambar ini. Kerap kali kita sering memikul beban yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Saudara, kita pikul terus, kita gendong terus sesuatu hal yang kita pikir, wow ini gak bisa saya lepaskan. Dan beban itu makin lama makin berat, kita gak sadar. Terus kita pergi hidup sepertinya baik-baik saja. Kalau ditanya gimana keadaanmu, oh I'm okay, I'm fine, aku baik-baik saja.
Sementara sebetulnya dia sedang memikul yang namanya kecewa, sakit hati, dendam, amarah. Tapi apa? Dia simpan. Dan akhirnya untuk menutupi luka, amarah, dendam itu. Sampai pada akhirnya rasa itu menjadi dingin. Tidak terasa lagi. Karena apa? Karena kita tutupi dengan yang namanya kepalsuan. Kita berkata kita baik, baik saja. Tapi hari ini saya mau bicara tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 50 ayat 20. Cukup satu ayat ini. Itu mengajarkan banyak hal dalam setiap kehidupan saya. Siapa yang gak pernah tahu kisah tentang Yusuf? Yusuf adalah seseorang yang berkuasa. Dia dipromosi Tuhan. Dia kaya. Dia memiliki banyak jabatan, dipercayakan. Orang mau jadi seperti Yusuf. Tapi tanpa disadari bahwa dalam setiap kehidupan Yusuf itu ada hal-hal yang Tuhan belokkan untuk supaya Yusuf bisa memperoleh yang namanya kedudukan dan promosi itu. Tapi di sini Yusuf berkata gini. Saudara tahu kisah Yusuf, ya kan? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah kalau saudara baca ini ayat. Menurut saudara Yusuf tahu gak apa yang terjadi dalam dirinya? Yusuf sadar gak bahwa bagaimana keadaannya? Bagaimana keberadaannya? Next Will. Di sini Yusuf tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Di tangan kiri Yusuf, dia pegang segala kesalahan saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa saudara-saudaranya merancangkan yang namanya malapetaka dalam hidupnya. Dia tahu saudara-saudaranya ingin mencelakakan dia. Dia tahu dia akan dikhianati oleh Tante Poti. Dia tahu bahwa dia akan dibuang. Dia tahu bahwa dia akan difitnah, bahkan dilupakan ketika dia membantu juru roti dan juru minum. Di sini kita perlu tahu keadaan diri kita. Kita perlu tahu dan sadar bagaimana keberadaan kita saat ini. Kita jangan sampai kita menganggap bahwa semuanya itu akan hilang dengan sendirinya. No, luka yang disimpan kemanapun kita pergi, hasilnya akan tetap sama. Makanya di situ saya sadar bahwa saya pahit hati dengan keluarga saya. Saya sadar keberadaan saya bahwa saya sudah jatuh ke dalam dosa yang namanya kepahitan. Kenapa? Saya tidak diterima. Saya dilupakan. Nah di sini Yusuf mengerti bahwa dia sadar, dia tahu, dia butuh, dia perlu Tuhan dalam hidupnya dia. Coba bayangkan kalau saudara adalah seorang dokter. Ya kan? Lalu tiba-tiba pasien datang menghadap saudara. Lalu pasiennya bilang gini, dokter tahu gak saya sakit apa? Kira-kira menurut saudara, saudara akan pernah bisa jawab. Pastikan kita sebagai dokter, kita akan tanya gejalanya itu seperti apa. Apa yang dialami sehingga dokter tahu apa yang harus diberikan obatnya. Nah kalau kita ngerti saat ini, oh saya lagi terluka Tuhan. Dengan suami saya. Tiap hari bangun tidur saya lihat wajahnya. Saya kesel banget. Jangan sampai ada yang batuk tuh soalnya. Setiap hari saya melihat anak-anak saya yang tidak menghargai saya sebagai orang tua. Yang gak mau dengar apa yang saya katakan. Saya kadang-kadang capek, sakit hati saya. Nah ketika saudara tahu keadaan dari saudara. Saudara diamkan itu, saudara simpan itu. Saudara sedang memikul sesuatu hal yang tidak kelihatan. Sepertinya ringan karena aqua ini kalau kita pegang ini ringan, betul? Tapi coba kalau kita pegang selama 5 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, ini akan berat. Segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang ringan. Orang ngomong begini aja, masa lu gitu aja gak bisa sih? Tergores saudara. Kalau makan ngecap gitu sih, kayak bebek. Terluka. Kamu tuh mainnya
yang bener dong. Tahu nggak nih? Courtnya di mana? Luka. Terus Pak Gembala bilang, bisa nggak ini tepat waktu dong, jangan gini-gini terus. Loh, kita kan nggak bisa minta Pak Gembala kita terus kasih kita bubur. Pasti suatu saat dia pasti panggil saya, Pia, bisa nggak kamu kerja? Wih, kaget saya. Minta tolong Pak. Atau kok David, Pia mana nih? Kamu ini jualan nggak? Ya kan? Gitu aja masa kamu disertai Tuhan. Motor aja kamu gak dapat. Terluka saya. Karena segala sesuatu itu dimulai dari hal yang ringan. Tapi kita perlu menyadari keadaan diri kita. Sehingga kita tidak membiarkan itu terus menerus dalam hidup kita. Next. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena segala sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita, itu membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Saudara, kalau saudara menyimpan kepahitan, menyimpan kecewa dalam diri saudara, di hati saudara, percayalah, saudara gak akan bisa mengalami Tuhan apapun menyembah Tuhan. Karena apa? Saya pernah dalam hal seperti itu. Wih, kalau saya sudah pahit hati, saya sampai tidur saya sudah gak enak. Saya pikir itu kopi, tapi saya lupa bahwa hari ini saya gak minum kopi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya sedang luka dengan perkataan seseorang. Saya sedang sakit hati dengan segala sesuatu yang diperbuat oleh orang lain terhadap saya. Apa yang harus kita lakukan supaya dalam hidup kita bisa mengalami Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pegang itu yang namanya sakit hati, kecewa, luka. Halo, Willy, next. Ya, bukan nomor 1. Jangan pegang yang namanya sakit hati, amarah, dendam, luka yang orang lain perbuat dalam hidup kita. Selama kita pegang itu di tangan kiri kita fokus dengan apa yang dialami di dalam. Yusuf tahu apa yang dialami, dia sadar, dia tahu bahwa dia lagi sakit hati. Sebenarnya dia pahit rasanya. Tapi Yusuf gak mau fokus dengan rasa itu. Yusuf fokus dengan apa? Yang menjadi karya Tuhan dalam hidupnya. Saudara gak perlu sampai stres, urus segala sesuatu hal yang bukan urusan kita. Firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hak siapa? Hak Tuhan. Orang mau jahat sama kita, orang mau fitnah kita, orang mau celakai kita, orang mau iri sama kita, orang mau singgung kita terus. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini kunci. Ketika orang menyakiti hati kita, tapi kita balas dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa buat nama itu, kita mengampuni orang itu. Saudara tahu, kelar hidup mereka. Karena apa? Kita mengizinkan Tuhan yang akan menuntut balasan itu. So kita gak perlu untuk berpikir sampai kita depresi, sampai kita stres. Gila, gue sakit banget, perkataannya gak enak banget. Kenapa Tuhan anak-anak saya ngelupain saya? Kenapa Tuhan anak-anak saya kok bisa tidak menghargai saya? Saya baru ngomong, dia ngomong A, B, C sampai D. Banyak hati orang tua yang sebenarnya sakit dengan perkataan anak-anak mereka. Banyak orang tua juga yang rasanya sakit. Ini anak kok saya udah sekolahin, saya udah biayai, tapi saya ngomong kok gak didengar. Luka. Tapi selama luka itu kita pegang, kita gak akan ngalami yang namanya terobosan dalam hidup kita. Biarkan pembalasan itu Tuhan yang atur. Tugas kita gak usah pegang. Tapi yang kita pegang adalah firman Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan bersama Engkau Yesus, aku pasti bisa melewati rasa sakit ini. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara mau pegang sesuatu hal sehingga saudara merasa berat?
kepikiran. Jadi saudara tahu bahwa pembalasan semuanya itu adalah urusannya Tuhan. Kita nggak perlu ambil alih pekerjaannya Tuhan. Amin. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Misalkan, ini saya sering kasih perumpamaan ini. Ini adalah Yesus. Dia besar. Dan ini adalah kita. Kita ini kecil. Kita ini kecil. Kita ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Yesus. Kita terlihat gak? Kita gak kelihatan. Orang mau pukul kita, orang mau sakiti kita, orang mau singgung kita, orang mau hianati kita. Yang kena siapa? Yesus. Kenapa saudara bisa marah? Kenapa saudara bisa sakit hati? Kenapa saudara masih bisa tersinggung? Karena saudara keluar dari Yesus. Makanya saudara kena. Makanya saat ini tinggallah di dalam Kristus. Kita gak perlu membalas segala hal sakit hati yang kita alami. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Yang kedua itu adalah miliki cara pandang firman Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan Tuhan bisa pakai hal yang buruk untuk kebaikan dalam hidup kita. Yusuf memandang kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu ketika dia mengalami hal yang tidak enak, ketika dia mengalami hal yang berat dalam kehidupannya, Yusuf gak mau pegang dan gak mau rasakan itu. Karena dia percaya di tangan kanannya ada janji Tuhan. Karena Yusuf percaya bahwa kehidupannya Tuhan sanggup merubah hal yang buruk menjadi suatu kebaikan. Tapi kita harus tahu firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja. Saudara tahu, ketika saudara gak mampu, saudara gak bisa, saudara rasanya lemah, gak tahu buat apa. Tapi ketika saudara percaya akan firman Tuhan itu yang bekerja dalam diri kita. Amen. Firman Tuhan itu yang bergerak dalam setiap kehidupan kita. Makanya ada beberapa banyak anak-anak muda yang juga saya layani di Bali. Sampai pada akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka. Mereka bunuh diri. Karena mereka gak punya cara pandang firman. Yang mereka tahu masa depan saya sudah hancur. Saya melihat sendiri ada salah satu anak muda dalam penjara. Dia gantung diri. Hanya karena istrinya meninggalkan dia dan bawa anaknya. Masih muda 30 tahun. Pekerjaannya dipecat. Keluarganya tidak peduli sama dia. Dia pikir sudah buat apa lagi saya hidup. Orang yang gak punya cara pandang firman Tuhan, dia akan selalu berpikir untuk mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Karena dia gak tahu bahwa Tuhan bilang Allah turut bekerja. Dia sanggup pakai hal yang buruk yang kita alami itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah di sini saudaraku, mari kita miliki cara pandang. Kita nggak punya pemikiran untuk kita harus melakukan pembalasan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupanmu itu indah. Tetapi Pengkhotbah 3 berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Seperti apa yang harus kita lakukan? Makanya kita harus baca firman Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, sesuatu yang menyakitkan itu datang, sesuatu hal yang membuat kita terluka itu datang, kita tetap fokus pada rencananya. Karena di dunia ini setiap kita pasti akan mengalami yang namanya terluka, amin. Bob Marley pernah bilang gini, bukan karena saya mantan narkoba ya. Tapi saya kasih contoh Bob Marley. Ini Bob Marley aja nih, orang di luar Tuhan yang ngomong gini. Kalau kita tidak siap terluka, kita tidak siap hidup. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya terluka. Lihat sikap, keadaan, situasi, orang lain membuat sesuatu pada kita. Kita bisa yang namanya sakit hati. Kita bisa yang namanya benci. Kita bisa yang namanya terluka. Tapi anehnya buat saya ini adalah
Orang bilang saya tidak mau terluka, tapi dia mau pacaran. Loh, pacaran itu adalah tempat terbaik untuk kita terluka, betul? Ada banyak orang yang mau menikah, tapi saudara tahu, menikah itu adalah tempat yang siap untuk kita pun juga kecewa, terluka. Makanya siap-siap yang mau menikah. Siap-siap untuk terluka. Jangan bilang, "Loh, tapi bukan karena saya tidak menikah karena saya takut terluka." Enggak ya. Ketawanya senang sekali Pak. Bukan. Karena memang jodohnya belum ketemu. Tapi percayalah. Cielah. Enggak. Ya kan? Loh, saudara bilang gak mau terluka. Tapi saudara menikah. Menikah adalah satu tempat di mana saudara pasti terluka. Tidak menikah pun pasti terluka. Karena hati kita ini, di dalam batin kita ini, tempatnya terlalu dalam. Tersembunyi. Makanya ada pepatah, dalamnya lautan dapat kuukur. Tapi dalam hatimu aku tidak bisa tahu. Kita ngomong, hai, shalom. Tapi tiba-tiba sebenarnya di hatinya, awas lo ya. Lo gak tahu ya kemarin itu. Lo tuh udah nyakitin gue. Terus lo baik-baik di depan gue gitu. Hah? Tapi begitu ketemu. Oh gimana. Tidak bisa karena kita tidak pernah tahu hati kita. Tapi kembali lagi dikatakan Yusuf tahu keadaan dirinya. Makanya dia datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita tahu keadaan kita, hati kita. Makanya waktu saya mengalami hal itu, saya mengakui itu di hadapan orang tua rohani saya. Puji Tuhan saat ini saya juga punya mentor. Gembala saya Pak Herman. Saya juga akan ngomong apapun yang saya alami di hati saya. Saya tidak perlu malu mengakuinya kalau saat ini Pak saya ini tersinggung loh Pak. Saya ini gak seneng loh Pak dengan tingkahnya ini loh. Gimana ya? Karena kita berpikir dari diri kita, daging kita seharusnya begini. Tapi Pak Gembala membuat suatu skenario berbeda. Dia bilang gak bisa. Kamu harus belajar untuk bisa melepaskan itu. Karena bulan ini adalah bulan rekonsiliasi. Loh, kalau kita tahu kita mau hidupi firman, kita akan lakukan. Apapun nasihatnya, apapun perintahnya, apapun yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mau menghidupi, maka kita akan dibebaskan. Percayalah, ketika Yusuf memiliki cara pandang firman Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Let go. Lepaskan semua itu dan izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa mengangkat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka kita harus merdeka dari kehidupan kita. Yusuf itu pahit. Tapi begitu saudara-saudaranya datang, dia cuma berkata, Tuhankah saya sehingga saya mengambil alih dan menghakimi kalian. Tapi oleh karena rencana Tuhanlah yang membuat saya mendahului supaya saya bisa memberi makan seluruh bangsa. Yusuf tahu rencana Tuhan sekalipun dia pegang segala hal yang membuat dia sakit saat itu. Ketika kita mau melepaskan dan mengizinkan Tuhan bekerja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu cukup diam saja. Kita nggak perlu merancangkan, lihat nanti di ujung gang. Belokan sebelah kiri, saya sering lihat dia belok kiri. Saya tunggu dia. Ya kan? Awas nanti, lihat pembalasan lebih kejam daripada apa Bu? Tidak, tapi Tuhan bilang, kamu cukup diam. Diam artinya apa?
duduk di bawah kaki Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Sekalipun kita lagi ngalamin gak enak, kita cuma bisa nyanyi. Ku membawa hidupku, inilah untuk Yesus. Ini yang dikatakan, kamu cukup diam, kamu sembah aku, kamu berdoa, aku yang berperang untuk kamu. Enak gak? Enak saudara. Kita gak perlu merancangkan, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa hidup tenang, kita bisa merdeka. Kita akan menjadi versi yang asli kita. Karena apa? Karena kita mengizinkan Tuhan yang berperang. Kalau sudah Tuhan yang berperang untuk saudara dan saya, saudara tahu apa yang terjadi pada musuh-musuh kita. Halo? Amin. Dan saya yakin dan percaya kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara mengalami sesuatu hal, walaupun itu cuma kecil, oh enggak. Kemarin suami saya gak mau makan, padahal saya sudah masak. Mungkin itu hal kecil. Istri saya gak bilang, anak-anak saya juga melawan saya. Hal kecil. Tapi kita mau tetap terus bereskan. Seperti waktu kapan Pastor Baby bicara. Kita tetap akan mengakui apa yang membuat hati kita sakit. Kayaknya saya perlu deh dilayani. Masih ada sesuatu hal yang gak beres di hati saya, di hidup saya. Saya butuh didoakan. Karena pengakuan itu mendatangkan suatu pemulihan. Pengakuan mendatangkan suatu berkat. Dan oleh karena itu ketika kita melepaskan semua dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan mengangkat seluruh kehidupan kita. Untuk kita semakin dipakai Tuhan. Untuk kita bisa mengalami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jangan pernah pegang itu yang namanya sakit hati. Next will. Apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu hal yang gak baik, yang gak enak terjadi dalam hidup kita? Tuhan itu sanggup mengubah hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Apabila kita memiliki cara pandang firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita melepaskan pengampunan. Hidup damai kepada semua orang. Sehingga Tuhan bisa menaruh berkatnya dalam kehidupanmu. Gak usah kita ngukur kok orang lain lebih sukses dan berhasil. Kok saya belum. Terus kita iri. Om bilang gini sama saya. Silvi, kamu punya banyak anak-anak yang dibina. Kamu harus latih dan belajar. Kalau seandainya orang-orang anak-anak yang kamu bina lebih dipakai dibandingkan kamu. Bisa gak kamu terima? Itu saya latih. Saya mau praktek. Saya gak mau iri. Karena apa? Saya percaya Tuhan akan menaruh berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Next will. God bless you abundantly. Mari kita tutup mata kita. Saya mau mengundang pemain musik untuk bisa naik. Kita akan berdoa. Kalau saat ini ada sesuatu hal yang Bapak Ibu alami, rasakan. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dan hati kita. Biarlah engkau taruh tanganmu di dadamu. Katakan Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Kalau hari ini firman Tuhan menegur setiap kita untuk kita membereskan. Untuk kita melepaskan sesuatu. Baik pengampunan untuk orang lain. Baik rasa sakit itu. Ketika kita mau untuk mengampuni. Maka Tuhan pun akan memberikan sesuatu yang berkatnya dalam hidup kita.
Saya berdoa dalam nama Yesus untuk Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini. Tuhan, hamba telah berhenti berbicara. Tapi Engkau Yesus Tuhan yang akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Hamba tidak tahu apapun persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi hamba yakin dan percaya Engkau sanggup untuk memulihkan setiap hati-hati yang terluka, hati-hati yang kecewa, hati-hati yang saat ini mengalami pahit dalam hidup mereka. Tuhan tolong jamah Bapa di dalam nama Yesus. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Kia pasyataka nama ya Allah. Kia pasyataka. Kia nama syataka ya Allah bayat. Tuhan tolong. Tolong kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus menyembah-Mu apapun keadaan kami. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kau perbaiki setiap hubungan-hubungan yang retak. Kau perbaiki segala sesuatu hal Tuhan yang memberatkan setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Membawa hatiku hanya Engkau diri. Pasyatakan nama ya Allah. Tuhan jamah Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, Tuhan jamah Tuhan. Kasih-Mu mulai mengalir Bapa dalam nama Yesus. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kia pasyatakan nama. Biarlah Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saudara. Biarlah saat ini Tuhan pulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan sanggup mengubah ratapmu menjadi tari-tarian dalam nama Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Aku percaya bahwa kalau hari ini pekerjaan Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan saudara. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa Roh Kudus sedang memadamkan sakit hati, sedang memadamkan rasa kecewa, sedang memadamkan rasa kepahitan. Seperti kebakaran yang sedang menghanguskan hutan itu sedang Kau berhentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan setiap kami. Kami pulang tidak akan sama Tuhan. Kami pulang tidak akan sama. Kami pulang tidak akan sama. Kami akan seperti Yusuf di ayat 50 tadi. Bahwa kami mengerti. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami terlalu besar. Amin. Untuk perkataan orang menghancurkannya. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kami terlalu besar untuk kondisi kami yang ada di depan kami menghancurkannya. Sebab kami tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang membela rancangannya dalam kehidupan kami. Tidak pernah gagal, selalu akan tepat pada waktunya. Akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau beserta dalam semua prosesnya. Dalam semua pintu yang terbuka, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Ada pribadi Tuhan. Dalam pintu yang sedang Kau tutup di depan kami, ada perlindungan Tuhan yang nyata di situ.
Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa ada pintu yang sedang Kau siapkan untuk kami lalui. Sehingga rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tidak pernah gagal. Saudaraku yang terkasih, jangan khawatir akan kehidupanmu. Jangan khawatir akan apa yang kau sedang kerjakan hari-hari ini. Sebab Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan Dia tidak akan pernah terlambat pertolongannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah Allah yang hidup. Dan kalau sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah kuasa daripada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu nyata melalui kehidupan kami. Nyata melalui kehidupan kami. Nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saudara semua sudah terima. Kita angkat roti. Tuhan, kalau ada hari-hari ini yang sedang kesulitan untuk mengerti situasinya. Kalau ada yang hari-hari ini sedang kesulitan untuk mengerti luka yang ada dalam hatinya. Tuhan, bantu kami untuk mengunyah situasi yang ada di depan kami. Tuhan, bantu kami untuk mengerti situasi kondisi yang sedang terjadi di depan kami. Dan aku berdoa ada kekuatan yang baru dalam kami melangkah. Dan segala sesuatunya kami akan lalui dengan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan kami tahu bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan itu adalah tujuan Tuhan yang sudah ditaruh dalam kehidupan. Amin. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti saudaraku yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita sama-sama terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Rekonsiliasi adalah idenya Tuhan. Cawan yang kita angkat tinggi ini adalah bukti bahwa rekonsiliasi itu bukan cuma ide, tapi dia utus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebusan dosa bagi saudara dan saya. Hidupmu terlalu berharga. Hidupmu terlalu mahal untuk kita melakukan segala sesuatu yang menyimpang daripada apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita, saudaraku. Kalau hari-hari ini kita diingatkan tentang luka dan sakit hati, kepahitan, itu akan membuat sudut di dalam kehidupan kita. Lepaskan itu. Biarlah kiranya kita menyerahkan apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Maka dalam perjalananmu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan saudara menuju kepada rancangan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Lepaskan segala sesuatu. Rekonsiliasi adalah idenya Tuhan. Kalau ada hari-hari ini yang sedang susah untuk melepaskan pengampunan Tuhan Yesus, aku minta kekuatan yang daripada Engkau. Kalau ada yang sedang berseteru dengan saudara-saudara kandungnya Tuhan Yesus, oleh karena apapun di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ada rekonsiliasi dalam keluarga besar. Kalau ada yang sedang berseteru antara pasangan hidupnya Tuhan Yesus dengan pasangan hidupnya, suami dengan istri, istri dengan suami, Tuhan berikan kesatuan hati Tuhan Yesus. Ingatkan mereka akan janji ikrar yang sudah ditaruh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di dalam ministry ini Tuhan Yesus yang sedang Engkau berikan kesempatan untuk mengampuni, untuk rekonsiliasi, Tuhan materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan persekutuan kita dengan darah Kristus yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mengalir di tempat ini Roh Kudus.
mengalir di tempat ini, Roh Kudus. Ini umat-Mu Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang terlebih besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau ambil alih kehidupan kami, Bapa. Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Firman-Mu yang sudah ditabur dari tempat ini, dari mimbar ini Tuhan Yesus. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman itu akan mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan kami. Kami akan dimurnikan, kami akan dibersihkan Tuhan Yesus. Dan kami adalah pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Kau sendiri yang memberikan berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara semua kasih karunia. Amin. Shalom, damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan saudara. Amin. Tidak pernah berkesudahan rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Amin. Carilah Tuhan setiap hari di dalam kehidupan saudara. Tidak pernah Dia tidak bisa ditemui di dalam kehidupan saudara. Kehadirannya selalu nyata dalam kehidupan saudara. Dalam setiap langkah saudara-saudara bisa melihat Tuhan. Dalam setiap keputusanmu saudara bisa melihat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kedua tanganmu yang sedang mengerjakan segala sesuatunya. Biarlah engkau mengerjakannya bukan untuk dirimu sendiri. Tapi engkau mengerjakannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil, beruntung, berdampak, berbeda. Menjadi jawaban di luar sana. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka sedang gumulkan, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus.
Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Iya. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Iya. Kalau ada yang terikat, terbelenggu, Tuhan bebaskan. Yes. Dan kami tidak akan pulang sama dari tempat ini seperti kami datang. Terimalah segala sesuatu berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat yang terbaik daripada Allah kita, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.